Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sepjeki Iswandi, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan angkatan yang keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan bidang studi broadcasting dan perfilman, dengan nomor pokok mahasiswa 2590554950 asal sekolah SDIT Darul Falah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di sekolah SMK plus BNM Kota Pariaman. Selamat menyaksikan. Bahwasanya di sini di tangan kiri saya KTP dan di sebelah kanan saya ini bukti lapor diri. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, semoga dengan sudah sarapannya tetap semangat ya. Nah, ketua kelas silakan siapkan untuk memulai berdoa hari ini. Get ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik semuanya, Bapak akan ambil absen. Silakan angkat tangannya dan bilang hadir. Jika Gisela, Hadir, Pak. Diana Fafilaya, Hadir, Pak. Fadila Rahmadinda, Hadir, Pak. Husni Fikrati, Hadir, Pak. Khaira Putri Andesta, Hadir, Pak. Latifah Jamil, Hadir, Pak. Laura Armila Putri, Hadir, Pak. Muti Anjani, Okta Berliana Fisa Asyara, Hadir, Pak. Olivia Khairunisa, Hadir, Pak. Putri. Sakit, Pak. Oh, sakit Putri. Sudah lama sakitnya? Iya, Pak. 3 hari. Rahmadani Sakit juga, Pak. sakit juga. Ada 2 orang yang sudah sakit ya. Fazila Qadri, Hadir, Pak. Muhammad Alfiano, Hadir, Pak. Hafiza Anjali, Hadir, Pak. Moza Putri Santi, Hadir, Pak. Olivia Putri Hendra, Hadir, Pak. Olivia Mustika Ramadhani, Hadir, Pak. Riafni Aldes, Hadir, Pak. Tiara Ardianti, Absen, Pak. tidak hadir. Julian Tiffany Putri Nalia, Mesya Fitri Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Ada 2 orang yang sakit, kemudian ada 1 orang yang tidak hadir. Silakan berdiri semuanya. Sebelumnya silakan cek kerapian masing-masing dan lihat apakah ada di sebelah kiri ataupun kanan di bawah, apakah ada sampah. Kalau sudah tidak ada, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sudah belajar dan Bapak ingin bertanya apakah ada yang tahu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. Yaitu tentang teknik pengambilan gambar. Tentang teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan jarak atau framing. Ada yang tahu? Ada pembagiannya? Oke, silakan. Teknik pengambilan gambar yang berdasarkan jarak yaitu teknik seperti close up, medium shoot, dan long shoot. Oke, ada tekniknya medium shoot, ada close up, ada long shoot. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan di sini? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau kelompok yaitu menampilkan objek dari kepala hingga leher untuk memberikan gambaran objek yang jelas. Sedangkan medium shoot yaitu menampilkan objek dari kepala hingga pinggang untuk menunjukkan sosok secara jelas. Sedangkan long shoot menampilkan objek beserta latar belakangnya secara lebih luas daripada close up. Oke, kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita semuanya. Nah, itulah pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu belajar tentang praproduksi, yaitu perencanaan produksi. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, mengapa tahap praproduksi sangat penting sebelum syuting dan apa yang terjadi jika tim tidak memiliki rencana produksi yang baik? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Tahap praproduksi sangat penting karena menentukan kelancaran proses syuting dan hasil akhir produksi. Tanpa Ya. persiapan yang matang, produksi dapat mengalami pemborosan waktu, biaya, dan energi. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Anda. Nah, selanjutnya Bapak ingin tebak profesi dengan anak-anak sekalian. Coba siapa yang bisa menjawab di sebelah kiri ini kira-kira apa profesinya? Ada yang tahu? Boleh? Saya Pak, sutradara. Sutradara, kita cek dulu apakah jawabannya benar atau salah. Oke, betul, di sebelah kiri Bapak atau sebelah kiri Anda semuanya di sini adalah sutradara. Betul, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian ini tidak asing lagi. Siapa yang pernah megang ini? Pernah megangnya? Oke. Siapa yang tahu ini apa jawabannya? Kameramen. Dengan Anda apakah sama jawabannya? Sama, yaitu kameramen. Kemudian yang terakhir yang di sebelah ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Penulis naskah. Penulis naskah, apakah benar? Kita lihat dulu. Oke, penulis naskah. Kembali kita berikan apresiasi untuk teman-teman. Oke, selanjutnya materi kita di hari ini yaitu tentang praproduksi. Kemudian sebelumnya Anda Bapak ingin memperlihatkan ada behind the scene, yaitu di balik layar. Silakan lihat videonya secara bersama. Ibu kudu minta maaf apa? Aku ki ngerti mama salah. Tapi saya ki salah apa bener ki ning perkara sapa sing ake ngomong. Ning kene netizen mikir mama sing salah. Sering di masa saya di media sosial itu terlintas berbagai macam video sosok-sosok yang tiba-tiba langsung viral hanya gara-gara mereka terekam sedang. Hal kedua yang mendasari adalah ketika sosok guru tiba-tiba viral karena memberikan suatu hukuman kepada siswa. Sehingga saya memutuskan untuk membuat karakter Bu Prani yang bisa mengawinkan kedua peristiwa ini. Ya, terus
dalam penulisan. Pada saat pengembangan, saya melakukan berbagai riset, terutama berbicara dengan guru BK saya pada saat saya SMP, dengan Bu Wiwit, dibantu dengan guru saya bernama Pak Estu, guru BK yang pertama kali memperkenalkan saya terhadap proses pembuatan film. Dan pada saat SMP dia banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya untuk merefleksikan hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti berteman, bersosialisasi, berempati. Itu saya banyak belajar dari beliau, dan riset-riset bersama beliau mendasari sebagian besar pembentukan karakter Bu Prani ini. Kalau iki cari tak membahas ya, tapi Pak Rika ini iki cari tinggal kowe wae, yo. Orang yang pertama kali saya datangi tentu saja adalah Ina Febriani sebagai Bu Prani. Bapak ini kalau sudah Ina Febriani adalah wajah pertama yang terbayang di diri saya untuk memerankan tokoh Bu Prani, sosok yang tegas, sosok yang berwibawa, sosok yang bisa memberi banyak pelajaran pada murid-muridnya. Namun di satu sisi sebagai seorang ibu, dia adalah ibu yang menjaga keluarganya dari berbagai macam hal yang membuat rasa sakit. Aku yakin bapakmu baik-baik saja. Bu, ibu mau ambil risiko. Pertama yang saya berpikir kita udah sering kesini untuk memperlihatkan potongan-potongan adegan yang sudah dibuat lebih dulu di Jogja. Itu aku merasa karakter ini penuh dengan welas asih. Sini kan tem. Oke, itu untuk behind the scene yang pertama. Kita coba lihat yang kedua ya. Seorang Asuransi Air Bright Sunscreen Plus Skincare, lindungi kulit dari sinar UV dan cerahkan kulit. Ini tentang Delisa. Mr. Osman, your teaching your long-term achievement.
Iya. Sama dulu. Saya kembali menghadirkan sebuah film yang berjudul Hafalan Sholat Desa. Film ini diangkat dari sebuah novel karya. Oke, cukup itu ada dua behind design yang sudah saya tampilkan. Yang pertama tentang film Budi Pekerti dan tentang hafalan sholat desa. Ada yang sudah pernah lihat filmnya? Sudah. Ada yang pernah nonton? Ada. Ada yang kenal dengan aktor pemain film itu? Ada? Ada. Siapa namanya? Ada yang kenal? Yang laki-laki tadi? Siapa? Reza. Oke. Nah selanjutnya saya ingin bertanya, bagian apa yang dilakukan sebelum kamera dinyalakan? Tadi kan ada kamera, roll, action. Nah sebelum kamera itu dinyala, bagian apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, praproduksi yaitu kegiatan sebelum proses produksi itu. Nah, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu merancang praproduksi. Ada ide, ada naskah, ada storyboard, ada jadwal, ada kru. Sebagai dasar perencanaan sebuah program siaran ataupun film pendek. Ada film pendek ataupun siaran dalam televisi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di sini tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik mampu menjelaskan tahapan memahami tahapan praproduksi dalam pembuatan karya audiovisual secara menyeluruh. Kemudian mengidentifikasi unsur, mengenali unsur-unsur penting dalam perencanaan produksi film. Kemudian menyusun rencana, membuat rencana produksi sederhana meliputi ide, sinopsis, storyboard, jadwal, dan kru siapa saja yang akan bertugas untuk membuat film tersebut. Kemudian, saya ingin menjelaskan apa tentang pengertian praproduksi. Praproduksi adalah tahapan awal perencanaan dalam pembuatan film. Jadi film itu sebelum dibuat ada praproduksi namanya. Tidak ada film itu langsung jadi. Jadi mesti ada tahapannya. Tahapannya itu ada 3. Ada tahapan praproduksi, ada tahapan produksi, ada tahapan pasca produksi. Jadi sebelum film itu diambil atau diliput, di take videonya, maka mesti harus ada praproduksi. Jadi tahap awal perencanaan dalam pembuatan film yang meliputi semua kegiatan sebelum pengambilan gambar dilakukan. Jadi sebelum orang itu berkumpul di lokasi, sebelum gambar itu diambilkan, jadi mesti dilakukan praproduksi. Paham semuanya? Oke. Adapun tahapannya, yang pertama menentukan ide. Jadi ada ide dulu. Nah, ada orang yang membuat film itu idenya dari apa? Dari novel, dari pengalaman, dari cerita. Banyak idenya dari apa? Jadi ide dari sebuah produksi itu, karya itu mesti ada idenya. Dari pengalaman pribadi seseorang, dari cerita, dari novel, atau dari sejarah, terserah. Tentang Buya Hamka mungkin. Ada kan film Buya Hamka? Jadi orang ada bukunya, ada novelnya, baru difilmkan. Nah, idenya itu mencari tentang cerita yang menarik dan relevan. Jadi ide itu mesti menarik. Contoh kan ada film Dilan, apalagi orang-orang sekarang itu lebih banyak sinetron yang arahnya ke remaja, anak-anak muda, agar lebih menarik karena yang nonton hari ini itu banyak yang generasi muda. Kemudian menulis naskah. Setelah ide sudah ditemukan, contoh kita membuat film tentang Buya Hamka, ini idenya dan sejarahnya. Nah, kita tulis lagi naskahnya, mengembangkan ide menjadi cerita yang terstruktur. Jadi ada ide, kemudian ada naskah yang dibuat secara terstruktur.
terstruktur. Jadi ada sign desainnya, tahap demi tahapannya. Kemudian membuat storyboard, menggambarkan visual setiap adegan. Contoh ada adegannya itu ada dia menangis, maka dibuat gambarnya menangis. Kemudian ada gambarnya marah, maka dibuat gambarnya itu marah. Itu fungsinya untuk siapa? Untuk semua aktor nanti ataupun kameramen yang melihat. Karena kan kameramen juga merekam itu. Ini aktornya harus sedih ini, dan aktor pun yang sebagai pemain peran ataupun yang peran utamanya dia harus paham. Ini situasi saya harus sedih. Jadi agar lebih paham nanti ketika pas produksinya. Kemudian apa lagi? Memilih lokasi. Lokasi ini penting. Contoh film Buya Hamka kan Minangkabau, orang Minangkabau nggak mungkin cerita itu lokasinya dibuat di luar Minangkabau, di luar Sumatera Barat, kan nggak mungkin. Jadi maka dicari lokasinya, contoh di Maninjau, contoh di mana kan ada museumnya di sana, contoh seperti itu. Kemudian apa lagi? Menyiapkan jadwal. Jadwal ini penting karena melihat keadaan cuaca, situasi, maka mesti dijadwalkan kapan bagusnya. Tidak hanya itu, setiap scene demi scene itu mesti ada jadwalnya. Untuk hari ini ada berapa aktor yang akan di-tag gambarnya. Contoh ada 3 orang, ada 2 orang. Jadi naskahnya dari halaman berapa yang akan diambil. Mesti ada itu menyiapkan jadwalnya. Nah di bawah ini ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah selanjutnya ada tujuan dari praproduksi itu. Apa saja tujuannya? Mengapa tahap praproduksi sangat penting dalam pembuatan film? Berikut alasannya. Pertama, efisiensi produksi. Jadi kalau kita sudah merancang semuanya, maka akan lebih hemat, maka lebih efisien untuk menyusun rencana yang matang agar proses produksi berjalan dengan lancar, terorganisir, kemudian tepat sasaran tanpa hambatan. Kemudian apa lagi? Pengaturan sumber daya, mengatur kru, siapa yang bertugas. Karena kan kru itu semuanya difikirkan. Jangankan itu, tukang make up pun difikirkan. Contoh kan film horor, itu kan nggak mungkin wajah seperti biasa saja. Bagaimana dia buat make upnya seperti yang seram, gitu kan? Dipakai softlandnya seperti hantu. Makanya yang detail-detail itu mesti dipersiapkan semuanya. Jadi mengatur kru, peralatan, tripod, kamera disiapkan semuanya. Pencahayaan juga, kan ada untuk ngatur cahaya. Kalau malam gimana sih cahayanya? Mesti diatur. Kemudian perlengkapan sesuai dengan kebutuhan produksi untuk hasil yang maksimal. Bahkan kalau seandainya mati lampu, harus ada sumber daya nanti yang kita siapkan. Karena kan nggak mungkin aktor sudah disewain, sudah dibayar, jauh-jauh dia datang, tahu-taunya lampu mati. Contoh kita butuh mencahaya, maka kita mesti butuh sumber energi, genset gitu ya. Kemudian apa lagi? Menghemat budget. Nah kalau sudah kita analisis semuanya, kita bisa, oh ini nggak perlu ini bisa kita kurangkan ini biayanya, bisa kita hemat biayanya. Jadi menghemat waktu dan biaya produksi dengan perencanaan yang detail, menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tak terduga. Contoh aktornya 5, aktor yang 3 itu take-nya di hari ini, kemudian yang 2 di harinya esok. Kalau seandainya datang kedua-duanya, maka biaya konsumsinya akan lebih banyak, ya kan? Maka mesti dipertimbangkan itu. Kemudian meminimalisir kesalahan, menghindari kesalahan yang teknis, miskomunikasi saat syuting berlangsung sehingga produksi berjalan dengan mulus. Jadi semua alat, bahkan ada hati namanya untuk mengecek dengan kamera, ada produser, ada sutradara, kamera, roll, kamera kalau seandainya on, ada kamera di sana, kiri, kanan, depan, belakang. Contoh, kamera, ada kamera kiri dan kanan. Kalau kamera standby katanya. Kalau seandainya nggak standby, nggak ada actionnya. Jadi mesti dipersiapkan dengan secara matang. Nah, tahapan praproduksi ini yang pertama ada ide dan konsep, yaitu menentukan tema cerita dan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Pesan yang ingin disampaikan, contoh tentang tadi anak kecil Melisa, dia punya anak yang taat, kemudian dia yang soleha,
apa pesan yang ingin kita sampaikan di sana? Ada pesan dalam film itu. Jadi yang ada temanya, ada pesan yang disampaikan. Ada tentang Wirangamka, apa pesannya? Seorang tokoh ulama, bukan? Kemudian apa lagi? Sinopsis atau naskah, menulis alur cerita dan dialog sederhana sehingga dia menarik. Jadi ada sinopsisnya, kemudian ada naskah ceritanya. Jadi mesti dibuat, kemudian ada storyboard. Ini mengurutkan gambar secara visual, secara tentang demi rentetannya. Kemudian apa lagi? Casting crew, menentukan pemain, pembagian tugas masing-masing. Jadi kan ada film, contoh filmnya tentang Dilan. Sebelum film itu akan di-take, maka ada dulu casting, menentukan pemeran utamanya. Contoh pemeran utamanya ketua kelas atau petri, dites dulu. Coba tes, kamu sebagai Dilan, kamu sebagai Wirangamka, bisa nggak? Kamu menangis, bisa nggak? Kamu tersenyum, bisa nggak? Kamu seperti ini, dites dulu. Baru kalau seandainya, kalau sudah cocok, baru bisa dipilih. Kemudian ada lokasi dan jadwal, tentukan jadwal dan lokasinya. Kadang ada mungkin lautannya di sana longsor, lautannya di sana kan kita butuh rumah gadang, kan nggak hanya satu rumah gadang, maka dicari rumah gadang yang lainnya. Jadi makanya penting itu menentukan lokasinya, tempatnya, waktunya, karena kan kita masih nggak ada yang tahu. Kemudian ada struktur tim produksi. Nah ini ada timnya. Ada produser. Produser itu bertanggung jawab mengatur rencana produksi secara keseluruhan. Tiang-tiangnya produser ini. Jadi yang mengelola dana, memastikan semua berjalan sesuai dengan target. Jadi produser itu tiang utama semua. Kemudian setelah itu ada yang lebih utama juga setelah produser, yaitu sutradara. Sutradara ini dia mengarahkan konsep visual film, memimpin tim kreatif dan memastikan visi cerita terwujud dengan baik. Cerita tentang agama, cerita tentang remaja, cerita tentang budaya, cerita tentang seni. Nah, sutradara itu dia bisa menilai dari layar kacanya, ada kamera roll action, kemudian dia melihat cocok nggak ini, kurang sedihnya kurang natural, marahnya kurang, cek lagi seperti itu kan. Kamera roll action, take 1 gagal, take 2 gagal. Makanya penting sutradara ini melihat, wajib hadir ketika take pengambilan gambar. Kalau enggak, hasilnya enggak bagus. Karena kan kameramen itu dia kan ngambil gambar saja, kan dia nggak bisa mengatur bagaimana ekspresi dari aktor itu. Maka sutradara, kamu kurang marah, coba marah dulu. Kamu kurang sedih, coba natural sedihnya. Kamu kurang semangat, coba semangat. Kamu loyo, coba lebih loyo lagi, kan seperti itu. Jadi mesti ada sutradaranya. Nah, mesti ada sutradaranya. Kemudian penulis naskah, menulis cerita, dialog, narasi menarik. Kemudian ada DOP ini, kameramen. Apa DOP itu? DOP itu sama dengan kameramen. Kemudian ada ini art direktur, menata properti, kostum, set, semua elemennya. Kemudian unsur penting rencana produksi. Apa saja unsur pentingnya? Yaitu tentang tema, pesan film, target audiens, gaya visual, lokasi dan jadwal, kemudian kru ataupun peralatan. Semuanya penting, itu unsur penting dalam rencana produksi. Kemudian apalagi ini contoh storyboard. Ini kan gambarnya ini, memvisualkan. Ada gambar 2 orang, bisa 2 orang, jadi mana? Ada yang di jendela, ada yang di luar, ada dalam ruangan. Ini storyboard. Kemudian apalagi ini contoh jadwalnya. Ini di upacara bendera, lapangan sekolah, lokasinya pukul berapa take-nya? Pukul 7 sampai 8 itu di-take di sana. Kemudian apa lagi? Setelah itu coba dilihat video berikut ini. Hai, kalian tahu apa saja tahapan dalam produksi film? Oke, secara umum ada 3 tahapan dalam memproduksi sebuah film, dari film pendek, dokumenter, semi dokumenter, dan lain-lain. Yang pertama adalah tahapan praproduksi. Pada tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film, di antaranya penulisan naskah skenario, menentukan jadwal pengambilan gambar, mencari lokasi, menyusun anggaran biaya, mencari cara pemeran, mengurus perizinan,
menentukan staf dari kru produksi. Yang kedua adalah tahapan produksi. Pada produksi ini, sebuah film mengisi masa rekaman, di mana dalam tahapan ini semua kru menggambarkan dasar penting untuk belajar sebuah produksi. Dan yang terakhir ada tahapan pasca produksi. Tapi ini tidak pasca film selesai diproduksi. Aktivitas pasca produksi meliputi pengendalian film, pemberian efek khusus, pengasihan warna, pemberian suara dan musik latar hingga penambahan animasi. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja tahapan produksi film? Jangan lupa follow Koordinator Jack untuk konten menarik lainnya. Oke, itulah contohnya. Ada tahapan di produksi, ada pasca produksi, ada produksi, dan ada pra-produksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan KPD kepada masing-masing kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, di sini dalam kelompok itu ada 4 ataupun ada 5 orang. Kemudian tentu ini kan sekolah inspiratif contohnya. Silakan dibuat ide, kemudian sinopsisnya, ada storyboardnya, kemudian jadwalnya kapan, ada pembagiannya. Silakan, ini waktunya kurang lebih 40 menit. Silakan nanti dikerjakan, Bapak akan bagikan masing-masing kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 45 menit. Ini kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan, dibuat semuanya, dan storyboardnya digambar. Ini ada kertas kosong yang saya kasih juga. Ini kelompok 4. Silakan dikerjakan secara bersama. Nanti kurang lebih waktunya 45 menit. Kalau sudah selesai, silakan tampil satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusikan secara bersama. Tuliskan sesuai dengan KPD yang saya berikan. Silakan mau temanya tentang apa? Tentang sekolah, tentang di luar sekolah, atau tentang hal yang menarik bagi anak-anak sekalian. Silakan didiskusikan. Ada tahapannya tadi yang sudah saya sampaikan.
Dan dibuat temanya. Sudah. Bagaimana caranya? Coba jelaskan bagaimana. Dan metodenya ya. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Pikiran aja. Buat tadi kan. Ini pakai komputer. Terus aja kamu. Agak lama sih. Jadi kemarin. Berapa kamu? Sama. Itu tampil bersama ya. Bersama.
Waktu 15 menit lagi ya. Gak apa-apa, santai aja bisa. Nanti boleh masing-masing kelompok memberikan saran kepada kelompok yang lainnya. Yang bertanya satu orang menjawab, kemudian ada yang memberikan saran. Bagusnya seperti ini ya, Pak. Boleh memberikan saran.
Waktu 10 menit lagi ya. Gak apa-apa, santai aja. Ceritanya tentang apa di sini? Temanya tentang apa di sini? Cerita keluarga. Mungkin bisa menjelaskan ya, apa bisa? Apa mungkin yang bertanya? Nanti ada yang hampir selesai membuat gambar storyboardnya, ada yang belum selesai, ada yang sudah menentukan tema, ada yang sudah Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Jadi silakan ambil satu persatu.
Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, waktunya habis. Saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Sampaikan apa tema, apa judul, apa sinopsisnya, kemudian perlihatkan gambar storyboard yang telah dibuat. Jelaskan secara sederhana saja. Kemudian jika ada teman-teman yang bertanya, boleh bertanya satu saja, kemudian boleh memberikan saran juga. Oke, kelompok 1 silakan ke depan dulu, di sini aja. Depan. Mau di sini atau di sana? Oh, sini aja. Oke, silakan sini aja. Oke, silakan kelompok 1, yang lain silakan. Nanti ada yang mau nanya, satu orang saja, kemudian ada yang memberikan saran sebaiknya bagaimana. Oke, silakan kelompok 1 sampaikan. Moderatornya siapa? Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil hasil kerja sama kami yang akan dijelaskan oleh Isya, Faira, Vicky, dan Olivia. Baik, silakan. Yang pertama, mengenal tahapan praproduksi. Yang pertama ada ide dan konsep, menentukan tema cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua ada sinopsis dan naskah, yaitu menuliskan alur cerita dan dialog sederhana. Yang ketiga storyboard, yaitu menggambarkan urutan adegan secara visual untuk panduan pengambilan gambar. Yang keempat casting dan kru, menentukan pemain dan pembagian tugas sesuai keadaan masing-masing. Yang kelima lokasi dan jadwal, menentukan
perjuangannya membuahkan hasil dan mereka belajar arti sahabat sejati. Teman-teman, ini hasil gambar dari kelompok kami. Coba dijelaskan gambar storyboardnya itu nama apa aja itu? Itu yang scan pertamanya dari temannya, Ran kamu kenapa? Scan 2 dari narasi, pilihan tak selalu dan scan 3 dari ibu, maaf nak ibu tak bisa bayar sekolah bulan ini. Scan 4 Miss Haru, scan 5 MC juara pertama Dika, scan 6 Randi, terima kasih sahabat. Scan adegan atau visual yang pertama, Randi duduk kurung di kelas. Deskripsi adegannya, Randi menunduk, wajah sedih, tidak fokus pelajaran. Teman-temannya saling menatap. Lokasinya di ruang kelas, durasi audio atau dialog 10 detik. Ran, kamu kenapa? Kurung banget. Scan adegan yang kedua, Randi berjalan pulang sendiri. Deskripsi adegannya, Randi berjalan dengan langkah pelan, menendang batu kecil, ekspresi gelisah, cahaya senja. Lokasinya jalan menuju rumah, durasi audionya 8 detik. Pilihan tak selalu mudah dalam hidup seseorang. Yang ketiga, Randi berbicara serius dengan ibu. Deskripsi adegan, ibu duduk sedih sambil memegang tagihan sekolah. Randi terkejut dan meneteskan air mata. Lokasinya ruang tamu rumah sederhana, durasi audio 12 detik. Ibu tak bisa bayar uang sekolah bulan ini. Tadi aku mengerti ibu. Scan adegannya nomor 4, Randi dan sahabatnya Dika menulis semalaman. Deskripsi adegan, Dika membantu Randi menulis naskah lomba penulisan cerpen, kertas berantakan, kopi di meja, suasana malam. Lokasi kamar Randi. Durasi audio 14 detik, musik baru dialog kecil. Kita harus coba Randi, aku percaya kamu. Scan adegan 5, mengumumkan lomba. Deskripsi adegan, suasana tegang di aula, semua peserta menunggu hasil. Randi menutup mata berdoa. Lokasi aula sekolah. Durasi audio 10 detik. Dialognya, juara pertama Dika, terus dan Scan adegan 6, perayaan di kelas. Randi memeluk Dika, teman-teman bersorak. Guru tersenyum bangga. Balon sederhana dan tulisan selamat. Lokasi ruangan kelas. Durasi audio 10 detik. Randi, terima kasih sahabat, kamu menyelamatkan masa depanku. Musik pen out. Selamat penampilan. Baiklah, itu hasil pelajaran kami. Apakah ada yang ada masukan atau pertanyaan? Oke, sebelumnya berikan tepuk tangan dulu. Silakan ada yang mau tanya satu orang saja, satu kelompok. Ada yang mau tanya atau mau saran saja? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Silakan. Tidak apa-apa. Ayo silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 1. Kenapa kelompok 1 memilih tema tersebut? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok Kelompok 2. 2. Iya. Oke. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena itu dari pengalaman kami sendiri. Oke, ini dari pengalaman pribadi dari kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali, kita berikan apresiasi dulu. Silakan duduk kelompok 1. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok 2 lagi, silakan sampai ke depan. Hasilkan karya yang sudah didiskusikan, yang sudah dibuat, dan perlihatkan kepada kita semua storyboardnya, gambar visual yang sudah
dituliskan atau digambarkan. Daftarnya siapa keluar? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Latin dan teman-teman. Baik, kegiatan yang pertama itu mengenal tahapan bersudah produksi. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk dalam tahapan produksi. Yang pertama yaitu menentukan tema cerita dan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Tahapan itu termasuk ide dan konsep. Yang kedua, menulis alur cerita dan dialog sederhana yang komunikatif. Tahapan itu termasuk ke dalam sinopsis dan naskah. Yang ketiga, menggambar urutan adegan secara visual untuk paduan pengambilan gambar. Yang ketiga termasuk tahapan storyboard. Yang keempat, tentukan pemain dan pembagian tugas grup yang termasuk pada tahapan casting and group. Yang kelima, menentukan tempat pengambilan gambar dan timeline yaitu termasuk ke dalam lokasi dan jadwal. Kegiatan kedua yang dibacakan pada kegiatan kedua menentukan ide dan sinopsis. Tema film disiplin dan tanggung jawab belum terlambat lagi. Sinopsis, Niko sering terlambat ke sekolah karena kebiasaan bermain game antara malam. Setelah hendak dikeluarkan dari organisasi, dia sudah berubah dan lagi mengasih waktu. Yang ketiga yaitu tulis keterangan setiap adegan di gambar yang sudah kami buat. Oke, silakan jelaskan itu gambarnya. Oke, ini ada gambar jam, maksudnya apa ini? Scan 1 yang menunjukkan pukul 7, jam digital berhenti. Alarm berbunyi keras. Riko masih tidur dan terbangun dengan panik. Kamar Riko menuju sekolah. Riko berlari sambil membawa tas, wajah cemas. Sesampai di gerbang guru menegur keras. Halaman depan sekolah. Riko selalu terlambat. Nanti mulai dibantu ya, Rapat OSIS, Riko duduk di depan meja rapat bersama anggota OSIS. Suasana tegang, semua siswa memandang Riko. Lokasinya di ruangan OSIS. Durasi audio untuk OSIS, Riko kalau kamu tidak berubah, kamu terancam untuk baru lagi. Scan keempat, Riko mematikan game dan mulai belajar. Riko menatap ponsel sedang menampilkan game. Dia menutupnya, menatap buku lalu belajar sungguh-sungguh sampai larut. Lokasinya di kamar Riko. Narasinya saat berubah, aku harus membuktikannya. Scan 5, besoknya Riko hadir paling awal. Suasana pagi, Riko tiba di sekolah bersemangat dan menyapa guru lebih dulu. Guru terkejut lalu tersenyum. Lokasinya di gerbang sekolah. Guru, bagus Riko, saya bangga melihat perubahannya. Scan ke-6, senyum tim OSIS. Semua anggota OSIS tersenyum bangga Riko di ruang OSIS atau berdiri di tengah. Suasana bahagia dan penuh kehangatan. Durasi audio. Terima kasih semua. Oke, cukup tutup lagi, Dragon. Baik, sekian dari diskusi yang telah disampaikan. Apakah ada yang menambahkan atau bertanya? Oke, silakan kelompok 3. Oke. Baiklah, kami bertanya, apa sih pembelajaran yang bisa diambil dari film kalian? Oke, baik. Tolong beri kami waktu beberapa menit untuk menjawab. Oh, baik. Apa yang dapat diambil tentang tema yang sudah pelajaran? Oke, silakan dijawab. Oke, silakan moderator. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa pelajaran yang dapat? Pelajaran
harus lebih disiplin dan bertanggung jawab. Oke, lebih disiplin bisa diambil dalam kehidupan nyata kita dan lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang mungkin bisa diterima oleh kita masing-masing. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk silakan untuk melanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 3 menampilkan hasil karya yang sudah dibuat. Silakan moderator. Ayo buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kegiatan 1, mengenal tahapan praproduksi. Kegiatan dalam tujuan 1, menentukan tema cerita dan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Tahap praproduksi, ide dan konsep. 2, menulis alur cerita, dialog sederhana yang komunikatif dan menarik. Tahapan produksinya, sinopsis dan naskah. 3, mengatur urusan adegan secara visual untuk pengajuan pengambilan gambar. Tahap praproduksinya storyboard. 4, menentukan pemain dan pembagian tugas kru sesuai keahlian masing-masing. Tahap praproduksi, casting dan kru. 5, menentukan tempat pengambilan gambar dan penyusunan timeline syuting yang detail. Tahap praproduksi, lokasi dan jadwal. Kegiatan 2, tema film kejujuran, judul film Dompet di Taman. Sinopsisnya, Nadia menemukan dompet berisi uang di taman sekolah. Ia berjuang melawan godaan untuk mengambil uang tersebut. Sampai akhirnya mengembalikan kepada pemiliknya dan mendapat apresiasi dari sekolah. Ini storyboard yang sudah kami bikin. Boleh dijelaskan dari kelompok 3? Oke, baca saja. Di scan 1 kami ada suara angin dan burung. Scan 2 ada detik musik terbang. Yang ketiga menuju ruang guru. Yang keempat langkah kaki berat. Yang kelima Bapak itu berterima kasih kepada yang sudah menemukan dompetnya. Yang keenam penghargaan, itu adalah perteladanan kejujuran.
memberikan apresiasi untuk kelompoknya. Tutup lagi ya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok yang melakukan lanjutkan karyanya. Silakan moderator. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh teman-teman. Oke, silakan. Kegiatan 1, mengenal tahapan reproduksi. Ya. 1, ide dan konsep, menentukan tokoh cerita dan pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. 2, sinopsis dan naskah, menulis alur cerita dan dialog sederhana yang komunikatif dan menarik. 3, menggambarkan tuntutan adegan secara visual untuk panduan pengambilan gambar. 4, casting dan kru, menentukan pemain dan pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing. 5, lokasi dan jadwal, menentukan tempat pengambilan gambar dan menyusun timeline syuting yang detail. Oke, lanjut. Selanjutnya, kegiatan 2, menentukan ide dan sinopsis. Tema filmnya Cinta Keluarga, judul filmnya Ayah Untuk Selamanya. Untuk sinopsisnya, ayah Arga bekerja keras dan jarang berada di rumah sehingga Arga merasa tidak sayang. Saat ayah jatuh sakit karena kelelahan, Arga menyadari besar pengorbanan ayahnya. Oke, lanjut. Storyboardnya akan kita lokasi. Pertama yaitu adegan scan ayah berangkat kerja, yang kedua Arga makan sendiri, yang ketiga ayah pingsan di tempat kerja, yang keempat ayah Arga menunggu di rumah sakit, yang kelima ayah sadar, yang keenam mereka berpelukan. Adegan deskripsinya, yang pertama yaitu ayah menggunakan jaket busuk, menyalakan motor, rumah masih gelap, lampu redup, Arga mengintip dari jendela. Lokasinya di depan rumah, durasinya 8 detik. Dialognya suara mesin motor menyala dan suara ayah merokok. Yang kedua yaitu Arga makan sendiri. Adegannya, meja makan sepi, hanya satu piring. Arga menunduk tanpa selera, foto keluarga di gembok berdebu. Lokasi di ruang makan, durasinya 10 detik. Dialognya ayah tak pernah peduli, aku selalu sendiri. Adegan yang ketiga, ayah pingsan di tempat kerja. Ayah mengangkat beban berat lalu tiba-tiba jatuh pingsan, teman kerja panik dan memanggil bantuan. Lokasinya ada di pabrik. Dialognya musik dramatis dan suara orang teriak panik. Yang adegan yang keempat, Arga menunggu di rumah sakit. Arga duduk gelisah, nangis pelan, memegang tangan ayah yang tak sadarkan diri. Lampu ruang IGD berkedip. Lokasinya ruang tunggu. Durasinya adalah pada pesta detik. Oke, persingkat saja. Lanjut. Tangis pelan dan suara motor dan suara mobil. Yang keempat yaitu mereka berpelukan, wajah lega, pelukan madu, cahaya matahari masuk dari jendela sebagai simbol harapan. Lokasinya ruang rawat, durasinya 10 detik. Dialognya musik haru. Oke, cukup ya. Silakan yang mau tanya dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 mau nanya tentang apa? Pertanyaan pada kelompok 4. Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaannya yaitu kenapa teman sendiri memilih tema hasil? Terima kasih. Oke, silakan yang dijawab. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa kami menulis tema tersebut? Karena dia telah berbeda dengan mengalami hal Ada kejadian nyata ini ya. Jadi dari kejadian nyata dijadikan dalam bentuk tema, judul, sinopsis, dan storyboard yang telah dibuat oleh karya dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk
kembali ke tempatnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir di sini saya ingin memberikan kepada anak-anak sekalian masing-masing kelompok pribadi ini ada soal objektif. Silakan dijawab. Ada pilihan A, B, C, dan D. Saya hanya kasih soal sedikit saja. Saya kasih ada 4 soal. Silakan dijawab pilihan gandanya saja. Setelah itu dikumpulkan. Saya melihat sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa klik, silakan dibagi. Silakan dibagi, dibuka klik. Jangan objektif aja ya, dibuka klik. Silakan ya. Oke, dibagi. Ya. Dibuka kliknya nanti sama teman-teman. Oke, ini silakan dijawab yang ini saja. Ini dibagi ya satu-satu ya. Oke, saya kasih hanya beberapa menit saja. Waktunya hanya 2 menit atau 3 menit. Silakan. Saya ingin melihat sejauh mana pengetahuan Anda sekalian tentang praproduksi ataupun materi yang berhubungan dengan itu. Soalnya sangat gampang itu. Oke ya. Oke, selesai. Bisa. Soalnya hanya beberapa saja. Silakan dijawab. Kelompok 1 masing-masingnya sudah. Sudah, Pak. Selesai, silakan. Oke, kita semuanya. Kelompok 2 sudah selesai. Ini pertanyaannya ringan-ringan saja. Sudah semuanya. Kelompok 2 sudah. Oke. Saya mau cek. Ini tahapan praproduksi dilakukan sebelum kegiatan ada editing, pengambilan gambar, promosi, penayangan. Jawabannya yaitu pengambilan gambar. Kemudian ada berikut ini yang termasuk kegiatan praproduksi. Yang pertama menyusun naskah dan storyboard. Yang kedua mengedit video, mengatur pencahayaan, mengunggah hasil ke media sosial. Yang mana? Menyusun naskah. Oke. Kemudian orang yang bertanggung jawab dalam penyusunan jadwal syuting disebut sebagai apa? Editor, produser, apa? Produser. Oke, fungsi storyboard adalah untuk apa? Menentukan lokasi, mengatur pencahayaan, memvisualkan urutan atau menyusun daftar alat produksi. Memvisualkan urutan. Oke, sudah terjawab semuanya. Oke, sebelumnya setelah itu kita akan merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Cukup diantara ini 3 saja saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama yaitu apa hal baru yang anak-anak pelajari tentang praproduksi hari ini? Oke, silakan. Saya belajar bahwa praproduksi adalah tahap persiapan sebelum film dibuat untuk penyusunan ide, naskah, storyboard, dan perencanaan teknik seperti lokasi serta peralatan. Saya juga baru tahu bahwa praproduksi sangat menentukan kelancaran produksi karena dapat menghambat waktu, menghemat waktu, biaya, dan mencegah masalah saat syuting. Oke, tepuk tangan untuk teman ini. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan refleksi ini. Bagaimana rasanya bekerja dalam tim membuat rencana produksi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Anda. Rasanya bekerja dalam tim saat rencana produksi sangat menyenangkan sekaligus menantang karena setiap anggota kita berbagi ide dan saling melengkapi. Oke, penting kerja sama dalam praproduksi. Kemudian
Apa yang akan kamu perbaiki bila menjadi sutradara pada proyek berikutnya? Ada yang tahu? Oke, silakan Anda. Jika saya menjadi sutradara pada proyek berikutnya, saya akan memperbaiki cara saya mengatur waktu, komunikasi dengan tim, saya ingin pengetahuan lebih jelas, memastikan anggota kerjanya, dan melakukan briefing lebih teratur sebelum produksi dimulai. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nah, saya simpulkan kembali bahwasanya praproduksi adalah tahapan perencanaan sebelum syuting dimulai, meliputi semua persiapan yang diperlukan. Jadi sebelum kita syuting, sebelum kita produksi, mesti ada praproduksinya. Ada tahapannya meliputi apa saja? Ada ide, ada naskah, ada storyboard, ada jadwal, ada pembentukan kru, dan ada penganggaran biayanya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada manfaat. Rencana yang matang menghasilkan produksi yang efisien. Rencana yang matang menghasilkan produksi yang efisien, hemat biaya, dan hasilnya pasti akan maksimal. Kemudian apa lagi? Kunci suksesnya film yang hebat dan lahir dari tim yang berencana, kompak, dan komunikatif dalam setiap tahapannya. Jadi ada tahapan praproduksi, ada tahapan produksi, ada tahapan pasca produksi. Jadi agar karya kita ke depannya bisa berjalan, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka penting kita melakukan yaitu praproduksi. Jadi tetap semangat semuanya. Masih semangat semuanya? Kalau masih semangat semuanya, kita akan bertemu di minggu kedepannya, yaitu materi kita tentang apa? Tentang proses produksi. Nanti kita akan bagaimana produksi yang sesungguhnya untuk melihat bagaimana hasil karya yang Anda buat ini. Jadi tetap semangat, jangan ngetes lagi semangatnya dengan nyanyian ekspresi dari saya ya. 1, 2, 3, taruh tangan di meja. 4, 5, 6, duduk dengan tenang. 7, 8, hadap wajah ke depan. 9, 10, belajar sungguh-sungguh. 9, 10, Belajar sungguh-sungguh. Oke, sekian, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berikan tepuk tangan. Sampai jumpa di minggu depannya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.